Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dari kota Samarinda, Kalimantan Timur. Ketemu lagi dengan saya di vlog berikutnya ya. Kali ini kita akan coba real day test audio Technica CLR 100 BT yang sudah di unboxing kemarin. Kita akan coba satu harian ini memakai gadget ini ATH CLR 100 BT. Sekarang juga saya gunakan untuk melakukan perekaman ini ya. Jadi kita akan melihat seberapa kuatnya, seberapa tahan baterainya, seberapa bagus performance-nya dari ATH CLR 100 BT ini. Saya akan gunakan satu hari full ya. Sekarang jam 8 kurang 10 pagi waktu Indonesia Tengah ya. Jadi nanti kita akan coba satu harian. Saya akan pakai buat dengerin musik, buat meeting di handphone atau di laptop, juga untuk menggunakan telepon ya, WhatsApp semua, telepon WhatsApp, telepon biasa semua pakai ATH CLR 100 BT. Bagaimana performance-nya dan apakah baterainya sampai malam ya. Sekarang jam 8 kurang 10, saya udah cas semalaman, baterainya ada di 100%. Kita akan lihat seberapa kuat baterainya kita gunakan satu hari dan sampai jam berapa dia kuatnya. Apakah ini akan menjadi bantuan buat teman-teman yang mau beli ya. Bisa jadi nanti bisa jadi buat review ini bisa membantu untuk teman-teman mengambil keputusan beli atau tidak gitu teman-teman. Oke. Salah satu yang saya suka dari ATH CLR 100 BT ini adalah dia kalau tidak dipakai bisa dikalungin ya, terus dia nempel, ada magnetingnya di antara dua earsetnya. Jadi kalau nggak dipakai bisa saya gantungin gini aja, terus ditempel begini, jadi aman. Kalau saya pakai ada telepon apa tinggal saya masukin seperti itu. Jadi lebih lebih dinamis aja sih, lebih simpel aja gitu guys. Sekalian kita melihat keseharian saya ya, bekerja sebagai seorang marketing di salah satu operator di Indonesia seperti apa di Kaltim guys. Kita mau servis mobil dulu karena mobil saya kemarin sih tiba-tiba remnya kadang-kadang blong. Jadi agak bahaya kalau nggak langsung diservis ya, karena keseharian saya pasti menggunakan mobil ini, Nissan March 2014. Yang pengen lihat reviewnya ada di link di atas ini ya. Jadi nanti juga saya akan banyak yang request minta, Mas review lagi dong Nissan March-nya seperti apa, sudah 6 tahun. Nanti akan saya coba bikin video lagi tentang
Nissan March saya tahun 2014. Di tahun 2021 ini apakah masih, kalau saya bilang sih masih ya masih enak dipakai, masih layak dipakai, dicoba. Cuman memang yang namanya mobil tua, mobil lama pasti sudah mulai banyak perawatan-perawatan yang harus dilakukan ya. Kayak contoh ini sepertinya remnya sudah mulai harus diganti, bearing belakangnya ini, brake remnya. Katanya bearingnya sih, kita mau cek-cek dulu aja apakah bocor atau gimana gitu kan. Terus kalau ban ini saya sudah ganti empat-empatnya, jadi ban baru semua. Itu saya ganti pas umur 5 tahun lah, tahun kemarin saya ganti. 6 tahun berarti ya, 6 tahun betul, bukan 5 tahun, 2014 ke 2020, 6 tahun. Itu baru ganti ban semuanya, empat-empatnya. Terus apalagi ya, kalau lecet-lecet wajar lah, namanya di jalan kadang ada kena apa namanya, juglekan itu apa ya, jalan jelek gitu ya, kena motor, kena macam-macam. Tapi alhamdulillah nggak pernah sampai, jangan sampai sih, nggak pernah sampai kecelakaan yang fatal, jangan. Paling lecet-lecet aja karena parkir gitu ya, nggak ngelihat ada apa, ada pembatas jalan kayak gitu-gitu. Tapi overall selama saya menggunakan Nissan March ini saya puas, iritnya juga masih gitu. Kok jadi ngomongin Nissan March ya, orang ini lagi review ATH CLX 100 BT Audio Technica. Oke guys, lanjut lagi guys. Keindahan kota Samarinda di pagi hari. Ini jembatan Mahakam, salah satu jembatan penghubung antara Samarinda seberang dengan Samarinda kota. Di sebelah kiri ini adalah Sungai Mahakam ya, kiri kanan kita. Sungai Mahakam ini menjadi salah satu istilahnya pintu untuk bisnis ya, dari tambang batu bara. Pintu keluar masuknya kapal-kapal yang membawa batu bara. Kalau kemarin teman-teman sempat viral, ada akun TikTok Rizky DH ya, yang nanya-nanya orang Kalimantan emang ada apaan. Kalimantan tuh sama aja kayak di Jawa sekarang bos. Tapi ya memang gedung-gedung tingginya nggak banyak kayak di Jawa. Cuma di Kalimantan itu bukan hutan semua bos, bukan pedalaman doang. Lucu ya akun TikTok Rizky Mario itu, Rizky DH itu. Nah, jaringan juga kita banyak di sini ya, jadi bisa upload YouTube, lihat tonton YouTube semua ada. Apalagi kalau pakainya Indosat Ooredoo, AM3 Ooredoo, guys, jaringannya sudah 4G plus kuat guys. Sekalian promosi. Nah ini kantor polisi sebelah kiri. Ini flyover jembatan yang menuju dari arah Samarinda Kota ke Samarinda seberang ya. Lawanannya lah dari tadi yang kita lewat. Inilah kota Samarinda, belum kotanya sih, baru masuk, cuman nanti kita lihat kota-kotanya ya. Kita juga akan melewati salah satu landmark di Samarinda, yaitu Islamic Center di Samarinda, di Kaltim ya. Ini Islamic Center terbesar di Kalimantan Timur. Samarinda ini masjidnya banyak, jadi udah kan di mana-mana masjid, luar biasa ya. Sama juga kayak di Banjarmasin dulu, mana-mana masjid.
Kalimantan ini sudah berapa tahun ya? 7 tahun berarti. 7 tahun muter-muter antara di Balikpapan, Banjarmasin, Samarinda. Jadi karena pekerjaan ya, pastinya saya orang Jakarta, orang Tangerang. Tangerang bukan Jakarta sih, tapi ya Tangerang lah. Enak gak tinggal di Kalimantan, Mas? Enak. Kenapa enaknya? Hampir tidak ada macet kalau di Kalimantan itu. Jadi kita bisa berangkat kerja santai, nggak stres. Pulang kerja juga santai, nggak stres. Kalau di Jakarta kan dulu, wais, baru keluar rumah aja kita harus berangkat subuh-subuh ya. Berangkat pagi kerja tuh berangkatnya subuh-subuh, habis subuh siangan dikit kena macet di tol atau di jalanannya. Nah guys, ini sebelah kiri yang teman-teman lihat ada kubah-kubah dan tiang-tiang besar. Nah itu adalah Masjid Islamic Center, salah satu landmark dari Kalimantan Timur. Yang kita lihat detailnya. Oops, lampu merah guys. Nah bisa melihat lebih jelas lah. Islamic Center. Balik lagi tadi, enaknya Mas di Kalimantan? Enak. Kita nggak stres, macet itu nggak ada gitu ya. Apa namanya, lebih ini aja, lebih santai gitu. Nggak enaknya Mas di Kalimantan, mallnya dikit. Itu bagi sebagian orang sih nggak masalah ya. Bagi saya juga sebenarnya nggak terlalu masalah. Hijau, sorry. Sebelah kiri kita adalah Masjid Islamic Center. Kalau teman-teman lihat tadi ya, masuknya sebelah kiri situ atau dari belakang sana juga bisa. Nah ini adalah salah satu landmark di Kalimantan Timur. Nanti saya bikin POV-nya deh. Kalau dulu pernah lihat ada POV di masjid terbesar di Kalimantan Selatan ya, di Banjarmasin, Masjid Raya. Nanti saya akan buat juga POV-nya, rasanya sholat di Masjid Islamic Center. Kita isi bensin dulu guys. Jangan lupa teman-teman, pandemi belum berakhir. Ingat selalu protokol kesehatan ya. Kalau keluar selalu gunakan masker, 4M lah, dan 3M lagi, 4M. Menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Oke, kita isi bensin dulu. Oh iya, Nissan March saya ini isinya dari dulu rutin saya pakainya Pertamax. Kenapa? Karena dia memang minimalnya harus Pertamax. Pakai Pertalite bisa Mas, bisa. Cuman saya sendiri nggak terlalu suka pakai Pertalite ya. Bukan karena sombong, bukan. Karena saya merasakan kalau pakai Pertalite itu agak menggelitik ya, atau mungkin saya aja kali yang ngerasanya gitu. Jadi kalau pakai Pertalite itu Nissan March ini agak berat untuk agak berat untuk gasnya gitu, untuk akselerasinya. Nah kalau pakai Pertamax dia lancar jaya, terus powernya juga dapat pas pakai Pertamax ini. Tapi kadang-kadang saya pakai Pertalite juga kalau misalnya lagi tanggung bulan gitu ya, tanggal tua ya kan. Jadi tetap ada juga pakai Pertalite-nya, cuman kadang saya campur sehingga pakai Pertamax. Cuman itu perbedaan yang saya signifikan rasakan adalah powernya agak kurang kalau pakai Pertalite. Jadinya saya lebih suka atau recommended untuk pakai Pertamax. Irit nggak Mas? Sejauh saya pakai 1 liter itu masih tahan dalam kota 12-13 kilo 1 liternya. Kalau untuk keluar kota mungkin bisa lebih, tapi saya nggak pernah, jarang keluar kota ya, apalagi lagi pandemi ini. Jadi saya pakai dalam kota aja.
bagaimana menurut teman-teman 1 liter 11-12 itu menurut teman-teman masih irit atau enggak di kota loh ya, di kota. Kalau bagi saya masih irit banget malah. Oke, kita udah isi bensinnya. Sekarang kita mau bawa mobilnya ke bengkel dulu untuk di servis rutin 85.000 kilo, sama cek remnya ya. Kemarin agak-agak ngeblong, kayaknya ada yang bocor di bearing belakang. Jadi daripada karena saya kesehariannya bawa mobil ini, daripada bahaya, mending saya cepat-cepat bawa dulu ke bengkel untuk dibenerin. Ngeri soalnya guys, ngeri kalau rem guys. Kalau kemarin soal AC ya, iya AC juga saya mau cerita sedikit. AC kemarin mobil saya sempet juga di servis ya, karena dia apa namanya, aduh apa AC-nya gitu, pokoknya rusak gitu ya. Bukan kompresor, AC yang buat boosternya gitu, booster AC-nya katanya rusak gitu kan. Nah itu karena di bengkel resmi kemarin lagi kosong, harus pesen dulu ke Jakarta, terus datangnya juga belum pasti, bisa 2 minggu 3 minggu karena pandemi gitu katanya. Jadi saya coba cari-cari alternatif untuk perbaiki AC di salah satu servis AC resmi Denso lah katanya ya, Denso. Nah saya coba-coba di jalan apa namanya saya lupa. Itu habis sekitar hampir dengan bersihinnya ya, hampir sekitar 2.300.000 lah kurang lebih, 2,3 iya 2,3 apa 2,5 gitu, saya lupa, tapi hampir 2,5 juta. AC-nya ya kalau dibandingkan dengan original memang masih lebih dingin AC yang original ya. Ini maksudnya bukan original gimana, original dari bengkel resmi Nissan-nya, AC yang spare part Nissan asli. Ini kan saya pakai spare part yang cabutan lah istilahnya ya, yang ada di bengkel-bengkel desa dari Denso itu, meskipun dia bengkel resmi Denso. Tapi dingin, tetap dingin, cuman mungkin kalau saya nggak tahu ya, ngerasanya lebih dingin yang kemarin pakai spare part aslinya dari Nissan. Tapi ya nggak masalah lah, yang penting nggak panas. Kalau kemarin saya sempat 2 bulanan nggak servis AC-nya ya, karena ya satu dan lain hal lah. Jadi 2 bulan itu keringetan terus di mobil, kasihan anak-anak juga. Akhirnya pas ada rezeki perbaiki AC ya, maksudnya adalah kalau AC kan nggak terlalu urgent lah, masih bisa ditahan-tahan. Tapi kalau rem, bahaya bos. Nahan rem sama aja kita bermain-main nyawa. Jadi harus cepat-cepat saya perbaiki dulu. Yang unik di Kalimantan itu atau di Samarinda, nggak tahu ya kalau di tempat lain ya. Kemarin saya di Banjarmasin, Balikpapan, Samarinda itu adalah lampu merahnya ada yang ke kiri langsung jalan biasa sama. Terus lampu merahnya ada juga yang stop ke kanan untuk stop, lurus boleh jalan. Jadi kalau pertigaan gitu ya, biasanya lampu merah pertigaan yang lurus boleh jalan, yang ke kanan lampu merah stop. Tapi kadang-kadang juga ada lampu merah yang pertigaan lurus ataupun ke kanan stop. Jadi kadang-kadang saya juga masih suka bingung di situ ya, karena saya juga baru di Samarinda juga. Tapi lama-lama sih ngerti aja. Gitu. Nah, di Samarinda ini tidak bisa diprediksi ya. Tapi kayaknya nggak cuma Samarinda sih, di mana aja sekarang nggak bisa diprediksi cuacanya. Kadang-kadang panas, kadang-kadang hujan.
Terus kadang-kadang juga kalau di Samarinda permasalahan paling utama adalah ketika hujan turun dengan curah yang tinggi itu langsung banjir. Itu yang sering terjadi di kota Samarinda ini. Kemarin teman-teman kita di Kalimantan Selatan di Banjarmasin juga mengalami salah satu musibah ya, udah jadi musibah nasional karena curah hujan yang cukup tinggi itu jadi banjir bandang di hampir seluruh kota di Kalsel. Ya mudah-mudahan Kalsel cepat pulih, cepat surut banjirnya, dan permasalahan banjirnya besok-besok ke depannya bisa ditangani oleh pemerintah daerah. Sama seperti di Samarinda, mudah-mudahan cepat penanganan banjirnya. Karena apa? Karena kalau udah banjir gak bisa bergerak kemana-mana, Mas. Hijau lagi. Alhamdulillah di daerah kantor saya sama di daerah rumah memang tidak banjir, tapi aksesnya, keluar masuknya, akses jalannya itu ada yang banjir, jadi agak repot. Kalau curah hujan tinggi terus banjir tuh agak repot keluar. Oke, lanjut lihat jalanan lagi. Jangan liatin saya terus, bosen. Nah, ini kantor imigrasi di sebelah kita. Jadi kalau mau perpanjang paspor, ini daerah sini nih, daerah Juanda namanya. Imigrasi masuk. Di Samarinda ini ada salah satu universitas terbesar, yaitu Universitas Mula Warman, terus juga UMKT Muhammadiyah Kalimantan Timur ya. Terus ada juga UIN Syarif Hidayatullah. Terus apa lagi ya, lumayan lah. Jadi Kalimantan tuh banyak juga universitasnya, guys. Kalau di Kalsel dulu ada UNLAM, Universitas Lambung Mangkurat. Kalau di Balikpapan ada UNIBA, Universitas Balikpapan. Ya, di Pontianak apa ya, saya lupa. Oh iya, di Kalimantan juga ada Gojek, guys, jangan salah. Gojek, Grab, terus Maxim. Nah, itu sudah ada. Jadi jangan khawatir teman-teman yang mau Kalimantan, itu sudah modern advance. Ini gara-gara Rizky DH ini nih, orang pada nanya katanya Kalimantan emang ada ini ada itu. Ada, Bos. Tapi kayaknya cuma konten doang sih ya, gak apa-apa, tapi lucu juga. Oke, hijau. Nah, ini adalah kalau bisa dibilang mungkin pusat kota ya, perempatan ini pusat kotanya dari Samarinda. Ini namanya Lembuswana. Nah, dulu adalah salah satu mall terbesar di Samarinda ini, Mall Lembuswana ya. Cuman sekarang sudah agak sepi karena kalah dengan Big Mall. Big Mall itu ada di tadi dekat di Samarinda seberang sana, tapi masih Samarinda kota maksudnya, cuman dia mau nyebrang gitu. Nah, Big Mall juga salah satu mall yang paling besar di Kalimantan Timur ya. Kalau di Balikpapan itu ada apa namanya, aku lupa nama Balikpapan apa ya. Ada banyak Balikpapan, ada dua nih, Balikpapan Trade Center sama apa yang paling besar ya, saya lupa. Kalau di Banjarmasin itu ada Duta Mall. Nah, tadi saya bilang di Kalimantan ini mallnya sedikit ya, jadi benar-benar hanya ada di kota besarnya. Jadi buat orang-orang yang tinggal di
daerah-daerah yang jauh dari kota, misal di kalau Samarinda di sini misal di Bontang, di Kukar ya, Kutai Barat atau Kutai Kartanegara. Kalau di Balikpapan di Penajam, Banjarmasin itu di Tanjung, Batu Licin, Martapura itu mereka tidak ada mall, jadi hiburan mallnya satu-satunya ada di kota. Jadi biasanya kalau weekend itu orang-orang dari luar kota itu banyak yang datang ke kota. Itu kalau di Kalimantan. Kalau di Jakarta kan, di Jawa kan hampir semua ada mallnya ya. Jadi bisa nggak terlalu ramai. Kalau di sini di Kalimantan ini pasti weekend itu orang-orang banyak yang ke mall, datang dari berbagai penjuru daerah. Tapi pas udah masa-masa pandemi ini emang agak berkurang drastis ya keramaian orang-orang di mall karena pandemi ini. Pandemi ini luar biasa. Mudah-mudahan cepat berlalu lah, biar bisa normal kayak dulu lagi. Oke guys, kita servis dulu mobilnya ya, nanti kita lanjut lagi ya. Masih di Real Day Test ATH CLR 100 PT Plus daily vlogging saya. Oke guys, kembali lagi. Tadi kita udah ke bengkel ya, udah servis besar ternyata masuknya teman-teman. Jadi 80 kilo harus servis besar. Nah, kelebihannya tinggal di Kalimantan ini adalah servisnya ada, bengkel resmi Nissannya, cuman yang jadi masalah itu spare partnya yang susah di sini. Jadi kadang kalau ada spare part yang ini kita harus mesen dulu, mesennya itu bisa seminggu, 2 minggu, bahkan sebulan namanya. Terlebih katanya di musim pandemi ini juga agak kesulitan ngirim barang, katanya kata juga ya, biasanya kalau ngirim barang biasanya normal aja. Terus Nissan juga lagi ada pergantian ownership katanya. Jadi proses kirim barang dari Jakarta atau dari apa itu agak susah. Infonya sih gitu. Itu kelemahannya di Kalimantan ya. Dulu waktu saya di Balikpapan juga sama, susah, spare partnya nggak ada, harus pesan dulu. Jadinya saya ganti waktu itu, ganti AC pakai yang tadi saya ceritain, Denso itu. Ini juga booster remnya harus ganti ya teman-teman. Ya maklum lah, mobil sudah 7 tahun. Sana sini harus ganti. Booster remnya itu katanya bermasalah, jadi saya harus agak hati-hati nyetirnya karena remnya kadang keras banget dan dia nyelonong. Nah, ini memang saya mau karena spare part yang nggak ada, mesen pun juga lagi dicari, katanya agak lama. Jadi mungkin paling saya mau coba cari-cari alternatif lah ya, bengkel-bengkel mobil yang bagus yang bisa, karena kali aja harganya lebih murah dan terjangkau kan. Soalnya tadi kalau di bengkel resminya aja servis besar saya habis 3 juta. Aduh, diomelin bini lagi nih sampai rumahnya. Terus kalau servis rem sama boosternya sama kampas remnya sama pengerjaannya, total jasa pasangnya itu tadi hampir 1.100.000. Ya saya bilang pikir-pikir
parkir dulu deh. Bahaya sih memang, cuman nanti lah bos, coba cari alternatif dulu lah. Untuk spare partnya juga nggak ada, kalau ada juga mungkin enak tadi, langsung kelar semua kan, selesai gitu ya. Itulah susahnya, suka dukanya ya, tinggal. Oke, guys, sekarang kita mau ke kantor ya, karena saya ada meeting jam 2. Ikutin terus sambil ini masih saya pakai juga ATH CLR Audio Technica CLR 100 BT nya. Tadi udah dipakai buat Zoom meeting, Teams meeting. Nah, sekarang juga pakai buat rekaman semua. Kita coba nanti hasilnya seperti apa, dan saya akan update lagi. Saya belum bisa lihat berapa persentase baterainya sekarang karena saya masih nyetir, nanti saya kabarin ya. Sekarang waktu menunjukkan jam 1. Waduh, keras remnya bos. Harus jaga jarak ya. Gak cuman manusia aja social distancing ya, sama mobil juga harus social distancing bos. Jangan mepet bos. Seru juga nyetir kayak gini ya. Udah kayak naik roller coaster bos. Ya begitulah. Oke guys, kita lihat lagi perjalanannya seperti apa. Ya, silakan Pak. Jadi ya, bulat ya Pak. Nyatanya itu kita sudah melakukan itu di existing, terutama di existing yang pertama itu, tapi juga tetap tidak terbaca. Nah itu saya makanya bingung, agak bingung tuh. Nah terus sekarang ada pendekatan lebih baru lagi yang mirrors. Nah ini yang saya pengen tanyakan adalah, bila manakah mirrors itu dikatakan mirrors? Apakah Geniatrack sudah benar kita punya data ini loh? Ini posisi saya pakai meeting Teams di laptop. Baterainya 70% ya, 70% di jam 3.08 sore. Oke guys, sekarang waktu menunjukkan jam 6 kurang 10 WITA ya, jam 6 kurang 10 WITA sore mau maghrib, dan baterainya ada di sebentar ya. Oh ini jadi gentar ya. Baterainya ada di sini. 70% guys. Oke, 60 sampai 70%. Ya kita masih make. Tadi udah saya pakai buat meeting, tim segala macam. Ini sambil jalan juga ya. Kita akan terus pakai ATH Audio Technica CLR 100 BT. Nanti ditunggu ya rekapannya saat malam hari selesai, berapa persen dia habisnya. Oke. Nggak ngerekam kan? Di sini adalah tepian ya, tepian Sungai Mahakam, daerahnya namanya daerah tepian. Dulu banyak pedagang-pedagang kaki lima di sebelah sana, biasa berdagang di malam hari sebelum pandemi. Sekarang agak sepi, tapi mulai ada lagi
karena udah masuk tahap new normal mungkin ya. Nah, bisa dilihat teman-teman, di situ adalah Masjid Islamic Center tadi yang pagi kita ikutin, kita lewatin, maksudnya kita lewatin ya. Oke guys, ini kondisi, aduh lewat nggak ya mobilku, Samarinda banjir kan. Tadi hujannya gede memang, langsung banjir dia guys. Aduh, Nissan March lewat, masih bisa lewat, alhamdulillah ya Allah. Ya inilah dia, suka dukanya tinggal di Kaltim, Samarinda khususnya. Balikpapan enggak ada banjir kalau Balikpapan. Kalsel karena memang lagi bencana aja itu. Kalau di Samarinda ini ya memang dari dulu permasalahan utamanya adalah banjir. Seperti itu guys. Nah lihat masih banjir lagi kan. Mudah-mudahan lewat terus ini mobilku ya Allah. Naik ke ini, jangan naik ya Allah Rabbi. Dipul di gigi satu aja dah. Tuh. Kalau udah masuk dalam kan dalam ya. Aduh dia berhenti. Aduh. Aduh berhenti. Allahu Akbar. Oke guys, tadi sudah satu hari full kita jalan bersama saya, juga saya cobain ini Audio Technica CLR 100 BT nya ya. Dan sekarang jam setengah 1 pagi 12.40 lebih tepatnya. Dan baterainya ini sudah saya coba terus dari tadi ya, saya dengerin musik, meeting seharian, baterainya ada di 25%. 25% jam setengah 1 dini hari. Oke, menurut saya kesimpulannya adalah Audio Technica ini merupakan memang satu perusahaan dari yang sudah dari Jepang ya, yang sudah lama berkecimpung di dunia suara. Jadi mereka pas bikin perangkat itu tidak macam-macam ya, tidak main-main. Ini dengan harga waktu itu lagi diskon sekitar 279.000. Bagi saya ini satu investasi yang bagus, investasi worth it lah untuk dibeli, dipakai ya. Dia kelebihannya juga bisa untuk 2 perangkat sekaligus. Cuman kekurangannya adalah ketika saya connect ke 2 perangkat sekaligus, ke handphone dan ke laptop misal, itu terkadang switchingnya misalnya lagi meeting di laptop gitu ya, lagi meeting di Teams meeting pakai laptop, terus tiba-tiba di telepon saya ada suara, ada handphone ada telepon masuk gitu. Langsung saya angkat, otomatis dia ke handphone bicara bla bla bla. Setelah selesai bicara di telepon melalui handphone, matiin teleponnya. Itu dia agak suka lambat untuk koneksi ulang atau connect ke laptopnya lagi. Jadi harus dimatiin, hidupin, atau di search konfigurasi di laptopnya lagi baru bisa dipakai lagi. Itu mungkin salah satu kelemahan yang saya rasakan. Jadi dia istilahnya switchingnya itu nggak smooth lah, switching antar perangkat itu nggak smooth ya. Dia benar-benar masih agak manual, jadi perlu dimanualin juga kadang-kadang gitu. Tapi overall selama 1 hari pakai ini,
Saya cuman kendalanya itu doang, satu doang, switching secara itunya nggak smooth ya, switching secara antar perangkatnya nggak smooth. Terus terkadang itu suaranya nggak keluar, jadi harus di manual konfigurasi baru keluar lagi. Kalau kekurangannya saya rasa itu doang, kayaknya nggak ada lagi. Kekuatan baterai jelas lumayan ya. Ini saya pakai dengerin musik, memang nggak intens dengerin musiknya, banyak di Teams, banyak di telepon ya kan. Itu dari jam 8 pagi tadi saya cabut cari colokan ya 100% sampai sekarang jam setengah 1 dini hari, jam 1 kurang 45 menit ya, 12.45 WITA dini hari, itu di angka 25 sampai 30% gitu. Jadi bagaimana menurut teman-teman, apakah Audio Technica ini worth it? Dengan harga di bawah 300.000 teman-teman bisa mendapatkan satu perangkat audio yang lumayan gitu ya, Bluetooth, jadi tidak perlu banyak kabel nyolok-nyolok, tinggal dikalungin di leher, ininya magnetik ya, magnetik. Kalau ada telepon, kalau ada meeting tinggal taruh gitu. Saya bukan seorang audio engineer seorang penikmat suara yang detail gitu ya, jadi saya nggak terlalu paham kalau untuk bass, panci atau enggak, tapi bagi saya ini sudah cukup untuk untuk mendengarkan musik dan memenuhi kebutuhan saya. Telepon, mendengarkan musik, dan juga dipakai buat meeting. Gitu. Alternatif lain ada Galaxy Buds ya. Reviewnya juga pernah saya buat. Nanti kalau teman-teman tertarik bisa lihat review dari Galaxy Buds generasi pertama yang akan saya taruh di atas ini. Oke, itu aja. Sudah malam juga, saya harus istirahat, besok kerja lagi gitu ya. Ini mungkin sengaja nggak saya cas dulu, saya mau lihat besok pagi saya pakai sampai jam berapa dia matinya. Nanti saya update lagi lah. Oke, terima kasih. Semoga review dan daily vlog saya hari ini mampu menghibur dan memberikan pandangan ya buat teman-teman semua, dan semoga membantu. Boleh di komen di bawah ini ya, masukan-masukan untuk saya, atau nextnya mau direview apa ya. Insya Allah kalau ada rezekinya saya bantu review. Oke guys, terima kasih sudah menonton dari awal sampai habis. Jangan lupa subscribe-nya ya, membantu saya juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace. Peace-nya 3 kalau saya.